Sebagai orang tua, salah satu tugas terbesar kita kan, mewariskan nilai-nilai yang kita yakini. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas sebuah program yang keren banget. Namanya Bicarain Apik. Program ini tuh didesain khusus buat bantu para orang tua Kristen untuk ngerjain tugas itu. Apalagi di tengah dunia digital yang serba cepat ini. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar ya. Coba deh kita lihat. Di dunia yang isinya distraksi digital kayak sekarang, gimana caranya kita sebagai orang tua bisa efektif nurunin iman ke generasi berikutnya? Anak-anak kita kan perhatiannya kemana-mana tuh, dari notif sosmed, game online, macam-macam lah. Pertanyaannya, gimana caranya biar nilai-nilai iman itu nggak cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tapi benar-benar nyampe ke hati mereka? Ini tantangan nyata banget buat banyak keluarga Kristen zaman sekarang. Nah, tantangan modern ini artinya apa? Artinya, sekedar ngajak anak ke gereja tiap minggu atau ngikutin kebiasaan aja tuh udah nggak cukup. Kita butuh semacam metode yang lebih terstruktur buat pendidikan iman di rumah. Sesuatu yang relevan, yang nyambung sama dunia mereka, dan yang bisa bantu mereka jawab pertanyaan-pertanyaan sulit yang pasti bakal mereka hadapi nanti. Nah, ini dia intinya. Tujuan akhirnya itu bukan supaya anak-anak jadi Kristen cuma karena, ya, warisan dari keluarga. Bukan itu, tapi supaya iman mereka itu benar-benar jadi milik mereka sendiri. Sesuatu yang personal, kuat, dan tangguh. Yang lahir dari pengalaman dan pemahaman pribadi mereka. Keren kan? Dan untuk menjawab tantangan tadi, hadirlah Bicarain Apik. Ini bukan sekedar program biasa loh. Anggap aja ini sebuah solusi yang emang dirancang khusus buat zaman kita sekarang. Jadi, apa sih sebenarnya Bicarain Apik itu? Gampangnya gini. Ini tuh semacam panduan buat kita memulai obrolan soal iman yang benar-benar bermakna di rumah. Dan yang bikin unik, program ini justru pakai alat yang udah akrab banget sama anak-anak kita, yaitu teknologi dan media digital. Oke, sekarang pasti penasaran kan? Gimana cara kerjanya? Yuk kita bedah lebih dalam. Nama Bicarain itu sendiri ternyata singkatan loh yang ngejelasin pendekatannya. Yang pertama ada bincang terarah. Maksudnya apa? Artinya obrolan soal iman tuh nggak lagi untung-untungan atau sambil lalu aja, tapi benar-benar disengaja dan ada panduannya. Ada lembar pertanyaan, ada lembar kerja, jadi orang tua nggak perlu bingung lagi mesti mulai ngobrol dari mana. Topik-topik iman yang penting bisa dibahas secara sistematis. Enak kan? Terus yang kedua, Internet Multimodal Learning. Wah, istilahnya keren ya. Tapi tenang, intinya sederhana banget kok. Ini tuh artinya belajar iman pakai macam-macam media online. Nah, ini nih yang bikin programnya jadi relevan banget. Materinya disajiin dalam banyak bentuk, jadi jauh lebih menarik dan gampang dicerna sama generasi digital. Coba lihat deh ragam medianya. Ini nggak cuma teks doang. Ada gambar, infografis, video dari YouTube, podcast, bahkan sampai game interaktif. Kebayang nggak sih? Anak kita bisa belajar soal iman lewat media yang emang mereka suka setiap hari. Pendekatan ini efektif banget karena kita ngomong pakai bahasa mereka. Jadi belajarnya jadi pengalaman seru, bukan cuma dengerin ceramah satu arah. Oke, sekarang kita masuk ke jantungnya program ini, yaitu kurikulumnya. Dan nama Apik itu sendiri juga sebuah singkatan yang merangkum tujuan dari semua pembinaan ini. Jadi Apik itu singkatan dari Aku Pewaris Iman Kristen dan Aku Pewarta Injil Kristus. Wah, ini dua identitas yang kuat banget ya. Pertama, sebagai pewaris, anak diajak sadar kalau mereka itu bagian dari warisan iman yang luar biasa besar dan berharga. Kedua, sebagai pewarta, mereka dipanggil buat ngebagiin kabar baik itu ke dunia, bukan cuma disimpan sendiri. Tenang aja, kurikulum ini dirancang biar nggak jadi beban. Justru sebaliknya, dibuat terstruktur supaya gampang buat orang tua, dibuat menyenangkan biar anak-anak semangat, dan yang paling penting, ini disesuaiin sama tahap perkembangan mereka. Jadi obrolannya tuh bakal selalu pas sama umur dan cara pikir anak. Nah, hasil akhirnya tuh kayak pohon ini. Yang kita harapkan adalah iman yang berakar kuat di dalam kebenaran. Iman yang terus bertumbuh, nggak mandek. Iman yang tangguh waktu kena badai kehidupan. Iman yang berbuah dalam karakter yang baik. Dan akhirnya siap buat jadi pewarta. Siap membagikan buah itu ke orang lain. Kutipan dari filsuf Seneca ini kena banget ya. Pembinaan iman itu intinya adalah soal persiapan. Ini tuh kayak latihan spiritual yang kita kasih ke anak-anak sebelum mereka menghadapi krisis. Jadi waktu badai kehidupan datang nanti, mereka udah siap. Kita ngebekalin mereka sekarang untuk pertempuran di masa depan. Jadi apa sih gambaran besarnya? Apa tujuan akhir, the ultimate goal dari program Bicarain Apik ini? Tujuan utamanya tuh ada beberapa, dan semuanya mendasar tapi penting banget. Pertama, nanemin iman dari kecil.
Kedua, ngebentuk karakter Kristiani yang kuat, kayak kasih, jujur, rendah hati. Ketiga, membiasakan praktek rohani harian. Dan yang terakhir, ini penting, nunjukin kalau nilai-nilai Alkitab itu relevan sama hidup mereka sekarang, bukan cuma cerita dari buku kuno. Nah, hasil yang diharapkan itu jauh lebih dalam lagi. Harapannya tuh bukan anak sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mereka benar-benar kenal Tuhan secara pribadi. Supaya apa? Supaya mereka punya kompas iman yang kuat buat nuntun hidup mereka. Punya karakter Kristen yang udah teruji, dan akhirnya siap buat ngejalanin amanat agung. Ayat dari Yohanes ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini adalah buat ngebawa anak-anak kita kepada kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan mereka. Kebebasan sejati yang lahir dari iman yang personal dan mendalam, bukan dari sekedar aturan yang kaku. Jadi setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita semua, para orang tua, para pendidik. Siapkah Anda untuk membentuk seorang pewaris iman? Ini mungkin jadi pertanyaan terpenting yang bisa kita tanyakan ke diri kita sendiri.